Oke, kisah misteri hari ini kita akan membahas tentang misteri Wewe Gombel beserta kisah dan asal-usulnya. Berbicara mengenai masalah Wewe Gombel, mungkin bagi sebagian masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang tidak asing lagi, yakni sebagai hantu yang sering digambarkan sebagai sosok yang gemar menculik anak-anak. Wewe Gombel atau juga sering disebut sebagai nenek gombel ataupun sebagai kolong wewe, dalam tradisi Jawa berarti roh atau hantu yang suka menculik anak-anak. Namun, meskipun demikian, ia digambarkan sebagai karakteristik dari Wewe Gombel itu sendiri tidak melukai anak-anak. Konon kabarnya, anak yang diculik adalah anak-anak dari keluarga yang kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Entah karena masalah sibuk dalam pekerjaan maupun dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa konon anak yang diculik adalah dari keluarga yang harmonis. Wewe Gombel itu sering terkadang muncul sebagai sosok wanita cantik ataupun bisa juga muncul sebagai sosok tua renta. Dengan karakteristik khasnya yang punya payudara besar menggantung bak buah pepaya, ia kerap berkeliling bergentayangan setiap malam untuk mencari jiwa anak-anak yang haus akan kasih sayang, dibesarkan dengan jauh dari cinta, perhatian, maupun rangkulan dari kedua orang tua ataupun dengan alasan lainnya. Namun banyak juga masyarakat yang mempertanyakan kebenaran perihal tersebut. Tentang bagaimana asal-usul munculnya Wewe Gombel, benarkah ada makhluk seperti itu? Baik, mari kita bahas satu persatu misterinya. Wewe Gombel konon dulunya adalah seorang istri yang kerap mengalami cekcok dengan suaminya. Lantaran di usia pernikahan yang semakin matang, mereka belum dikaruniai seorang anak pun. Hasilnya, pertengkaran demi pertengkaran pun terjadi. Keluarga yang awalnya harmonis namun sudah tidak lagi. Perselisihan menuju pada puncaknya, yakni ketika sang istri memergoki suaminya yang sedang berselingkuh. Suaminya pun semakin membenci dan mengucilkan istrinya tersebut. Hingga pada akhirnya sang istri berakhir pada sebuah bilah-bilah kayu yang mempasung tangan dan kakinya. Peristiwa tersebut terjadi selama bertahun-tahun hingga sang istri mengalami depresi berat dan gila. Ia terpasung dalam kesedihan, kekecewaan, dan keputusasaan. Waktu demi waktu terus berjalan, hingga hembusan nafas dari sang istri telah pudar. Ia meninggal dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan hingga pada akhirnya, konon masih bergentayangan dan menjadi sosok Wewe Gombel. Sesuai namanya, kisah ini berasal dari daerah Bukit Gombel di Semarang, Jawa Tengah. Menurut kepercayaan orang, tempat tersebut dikabarkan sebagai kerajaan hantu. Rumor yang beredar bahwa anak-anak yang diculik oleh Wewe Gombel akan diajak bermain-main dan diberi makanan yang enak-enak. Sang anak pun akan dibuat betah dan nyaman untuk bermain-main dengan Wewe Gombel tersebut. Hingga tak heran, waktu hilangnya si anak hingga berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Padahal, sang anak hanya merasakan bermain beberapa jam saja. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan ruang dan waktu antara dunia manusia dengan dunia lainnya. Untuk mencari anak-anak yang hilang diculik Wewe Gombel itu sendiri, diyakini hingga kini dengan cara berkeliling rumah atau kampung sambil menabuh tampah, yakni terbuat dari nampan besar yang terbuat dari anyaman bambu. Sambil mengucapkan kata
Black Blackpink. Diikuti dengan menyebut nama anak, sembari berkeliling kampung sebanyak 7 kali. Sampai sekarang cerita tersebut masih menjadi misteri. Apakah sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah? Bagaimanakah? Hanya Tuhan yang tahu. Semoga video Wewe Gombel ini dapat menghibur Anda di tengah rutinitas Anda, terlepas dari percaya ataupun tidak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan nantikan juga video lainnya. Bye-bye.